Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah rahimakumullah, sesuai dengan pesanan pada pagi ini materinya menyambut Ramadan, tarhib, tafsir Ramadan. Jadi tafsir surat Abasa kita simpan dulu, nanti nyambung lagi kalau ada waktu. Dan saya membahas hari ini hadis yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas atau dari Ibnu Abbas oleh Al-Bukhari, Sahih Bukhari, mulai dari tamhid. Jadi kalau saya membahas hadis ada 11 langkah, yaitu awalnya adalah tamhid. Tamhid itu berasal dari kata mahada yumahidu. Tamhid artinya membuka atau muqaddimah. Kenapa pakai istilah tamhid? Karena 11 tak, ya. Di langkah ta'allum hadis itu 11 tak. Jadi mulai tamhid, kemudian tausik, kemudian tarikh dan seterusnya nanti. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh barokah, syahrun mubarak. Walaupun kaum muslimin di Indonesia suka menyebut bulan suci, nah bulan Ramadan bukan bulan suci, karena bulan suci mah istilahnya Ashhurul Haram, bulan haram. Bulan haram itu 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ramadan bukan bulan suci, makanya di bulan Ramadan boleh perang. Kalau di 4 bulan tidak boleh perang, tapi kalau di bulan Ramadan boleh perang. Dan Rasul juga beberapa kali ya perang, termasuk juga perang meraih kemenangan, yaitu Futuh Mekah. Jadi bulan Ramadan itu kadang syahrul mubarak, istilah hadis itu ada syahrus syam dan seterusnya. Dan penuh keseimbangan dalam beribadah, kesempatan dalam beribadah. Barokah adalah bertambahnya kebaikan di atas kebaikan yang ada. Ziyadatul khair alal khair. Dan barokah ini paling banyak didoakan kita kaum muslimin. Subuh-subuh aja atau pagi-pagi ya, mau berjuang, mau berusaha, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rasul doa, semoga umatku meraih berkah pagi-pagi. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau berusaha, Allahumma barik li fi bukuriha. Jadi pengertian ini mengandung pesan bahwa orang yang meningkatkan kebaikan itu bakal meraih barokah. Permasalahannya seperti apa Rasul meningkatkan kualitas diri pada bulan Ramadan yang kita kaji. Apakah yang ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya itu hanya bersifat ritual belaka, atau termasuk yang sifatnya sosial? Bagaimana pula dengan disebutkannya bulan Ramadan sebagai bulan Quran, Syahrul Quran? Apakah meningkatkan bacaan Quran? Rasul merupakan teladan bagi umat, maka kajian ini difokuskan pada kajian hadis yang berkaitan dengan peningkatan kualitas Rasul di dalam beribadah di bulan Ramadan. Dan di sini disebutkan hadisnya oleh Ibnu Abbas dikemukakan. Jadi bukan hadis qauli yang disabdakan oleh Rasul, tapi Ibnu Abbas menerangkan Rasul. Kita lihat sekarang tausik hadis. Tausik itu otentisitas hadis ini berada di mana. Perlu hadis itu tausik ya.
Jadi penyelidikan tausik itu, hadis itu perlu karena banyak disebutkan hadis padahal bukan. Banyak itu. Saya pernah dimintai judul membahas bahagianya yang saum Ramadan karena dirindukan surga. Saya harus membahas itu, maka saya cari hadisnya. Ternyata itu hadis maudhu, makanya saya tidak bersedia judul itu. Walaupun ada di MU online, di Google, tapi di sana disebutkan hadisnya riwayat Tirmidzi. Ketika saya cari di tausik di dalam riwayat Tirmidzi itu tidak ada. Karena ada sering disebut hadis, padahal tidak. Tapi urusan hadis itu gini, walaupun doktor ulumul hadis, kadang-kadang karena kebiasaan memakai hadis dhaif dipakai, walaupun doktor ilmu hadis. Jadi kan kadang-kadang di torekat ini disebut ini doktor ilmu hadis dan mengajar di Darul Hadis, tapi yang diajarkan torekat bisa terjadi begitu. Karena urusannya pola pikir itu ya, pola pikir berkaitan dengan hadis itu. Ada istilah kadang-kadang kan dibahas, ya hadis ini memang dhaif, bahkan ada yang menyebut maudhu, tapi dipakai gitu. Dipakai dasar gitu ya. Seperti yang populer kan, Ramadan itu terbagi tiga bagian. Awalnya 10 hari pertama Ahmad, kedua Mantiro, ketiga Ibkun Minanar. Disebutkan oleh Ustadz itu memang ya hadis itu diperdebatkan, tapi dipakai. Aku naon itu disebut dipakai, cekuran gitu. Tapi ada yang. Nah itu tausik ya, yang kita lihat tausik ini dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ya, Bukhari itu namanya Muhammad. Lahir 194, wafat 256 Hijriah dalam Sahih Bukhari juz 15 halaman 399. Haddatsana Yahya bin Qaza'ah, haddatsana Ibrahim bin Sa'ad an-Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah an Ibni Abbas. Jadi yang menerangkan atau yang berbicara dalam hadis ini adalah Ibnu Abbas. Kita yakin Ibnu Abbas mah sahabat yang didoakan oleh Rasul, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman kepada Ibnu Abbas dalam bidang agama dan ajarkan kepada dia ta'wil. Jadi ta'wil teh di zaman Rasul juga sudah ada. Antara lain Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, paling dermawan di antara manusia, paling berehan, paling kalau dalam bahasa Sunda mah anu berehan teh naon? Kalau dalam bahasa Indonesia kan ringan tangan. Tapi lamun ringan tangan jangan disunahkan. Karena kalau ringan tangan dalam bahasa Indonesia ringan teh hampang, ringan leungeun, hampang leungeun teh tukang nyabok bahasa Indonesia mah kan ringan tangan teh berehan, tapi bahasa Sunda mah hampang leungeun teh tukang nyabok. Jadi memang beda ya istilahnya. Ajwadan nas bil khair, dengan khair. Wa ajwadu ma yakun, dan lebih dermawan lagi. Ma yakun, keadaan beliau di syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Di anna Jibril, karena Jibril itu karena yalqahu, menemui Rasul. Jibril itu fi kulli lailatin, pada setiap malam, fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan tuh.
Jadi malaikat Jibril itu menemui Rasul setiap malam di bulan Ramadan. Hatta yan saliha, sehingga berbaring. Tapi yan saliha ini dua maknanya. Ayat yan saliha berbaring, bobo. Ada yan salis, bukan yan saliha, yan saliho. Yang saliho itu berakhir Ramadannya. Jadi dua-duanya bisa dipahami. Jadi hatta yang saliho, sehingga berakhir di bulan Ramadan, atau sehingga berbaring. Ya ridho alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, dan Rasul itu memperdengarkan. Jadi Rasul membaca Quran, Jibril ngadangu, perhatikan. Jibril membaca, Rasul mendengarkan. Kadang-kadang Rasul itu minta sahabat yang membaca Quran, beliau mendengarkan. Yang paling sering diminta Rasul membaca Quran adalah Abdullah bin Mas'ud. Itu sering dimintai oleh Rasul membaca Al-Quran. Fa'idha laqiyahu Jibril, dan apabila Jibril menemuinya, ana ajwada bil khair, lebih dermawan lagi, bil khair, dengan khair. Kalau tadi ajwada nas bil khair, dan kalau Jibril datang ajwad lagi bil khair, minar rihil mursalah, bagaikan angin berhembus. Ini terjemahnya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bukhari, dan An-Nasa'i tahrijnya. Jadi oleh Ahmad di situ ada masih dari Ibnu Abbas, kemudian semua ternyata hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, juga oleh An-Nasa'i. Tidak terlalu panjang lebar tentang tahrijnya. Tasih hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi kalau oleh Al-Bukhari, Ahmad, dan An-Nasa'i itu sudah pasti sahih. Karena kata Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat 852 Hijriah, pengarang Bulughul Maram dan Fathul Bari, kalau hadis itu sudah diriwayatkan oleh Bukhari, dijamin kesahihannya. Karena sudah banyak ulama mencari-cari kedoifan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kalau ada yang menemukan, pasti terbantahkan oleh ulama lain. Jadi, pokoknya kalau hadis itu sudah diriwayatkan oleh Bukhari, sahih. Apalagi kalau Bukhari Muslim ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu membaca Al-Lu'lu' wal Marjan yang disusun oleh Muhammad Fuad Ad-Baqi, itu hadisnya sahih semua. Lu'lu' wal Marjan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Atau lamun kitu mah udah aja itu Al-Lu'lu' wal Marjan untuk belajar hadis lain. Ante semua hadis ada di Lu'lu' wal Marjan, tidak semua hadis. Semua tercantum, kan banyak yang tidak tercantum di dalam Bukhari dan Muslim. Sekarang tanasub hadis dengan ayat. Tanasub itu hubungan atau keterkaitan atau perbandingan antara hadis dengan ayat. Ayatnya adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayat ini tidak saya tafsirkan karena sudah beberapa tahun yang lalu membahas ayat ini. Namun dari sudut inti keterkaitan
ayat ini, pertama syahrul Ramadan, disebutkan bulan Ramadan. Makanya kita harus bahagia, harus bergembira. Dalam hadis yang sudah kita bahas tahun yang lalu, yubashiru ashabahu. Rasul itu memberitahukan atau menggembirakan bulan Ramadan. Yang kedua, alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan itu sebagai bulan Al-Quran, bulan diturunkan Al-Quran. Dan Quran itu hudan linnas, sebagai petunjuk, wabayinati minal huda, dan menjelaskan tentang petunjuk itu. Karena ayat yang satu dengan ayat yang lain itu keterkaitan. Makanya kalau ibu-ibu, bapak-bapak baca Quran kurang paham dalam satu ayat, teruskan aja bacaannya. Jadi kalau tidak paham eureun didinya. Jangan, kalau tidak paham lanjutkan bacaannya, nanti ada tafsirannya. Nah, fasiru ba'duha ba'dan, ayat itu saling menafsirkan. Saya di sini tugasnya membahas tafsir. Seperti kalau pesanan tertentu yang akan saya bahas tadi. Wabayinati minal huda. Kemudian wal furqan, pemisah antara hak dan batil. Jadi meningkatkan kualitas Ramadan harus bisa memisahkan mana hak, mana batil. Waman syahida minkumus syahra, barang siapa yang mengetahui bulan, yaitu dengan cara apa mengetahui bulan? Dengan isbat, melihat ru'yat, atau dengan hisab. Dengan isbat, Muhammadiyah sudah menetapkan pada tanggal 11. Dengan hisab, ya, dengan hisab. Dan dengan ru'yah, Persis sudah menetapkan tanggal 12. Jadi Persis tanggal 12 Maret, Muhammadiyah tanggal 11. Bapak dan Ibu pada mana? Tapi kalau saya terus terang saja, tanggal 1 Ramadan. Muah tanggal yang lain. Maka paman syahida minkumus syahra, barang siapa yang mengetahui bulan, falyasum, hendaklah saum. Ini sah usia. Waman kana maridon, tapi kalau sakit, jadi Ramadan harus diperiksa, kontrol sakit itu. Namun sakit tong saum, kata ayat. Kalau sakit berbahaya dengan saumnya, seperti GERD, ya, GERD itu ada yang nambah penyakit, stomach. Ada juga malah sembuh GERD-nya dengan saum. Jadi macam-macam kan penyakit itu ada penyakit mah sembuh dengan saum, ada justru bertambah. Hanya setiap kaum muslimin disuruh meriksa kesehatannya. Periksa kesehatannya ke mana? Ya sesuai dengan dengan kebiasaannya masing-masing. Kan sekarang itu pengobatan itu ada medis, ada non medis, ada juga holistik, ada segala dengan caranya apa. Nanti kita akan bahas dalam surat Abasa. Falyanzuril insan ila ta'ami. Jadi kalau kesehatan itu memang penting, kata Al-Quran. Jadi kalau ternyata gara-gara saum jadi tambah penyakit, ya udah, jangan saum. Pancena sumu tasihu, saumlah pasti sehat. Pada tema hadis dohim, jadi tidak bisa dijadikan dasar. Ya, sumu tasihu, saumlah pasti sehat, itu hadis dohim dan bertentangan dengan ayat ini. Jadi kalau setiap saum pasti sehat, belum tentu, kata Quran sendiri. Kalau sakit harus tahan. Jadi ada yang gara-gara saum sakit, ada juga yang gara-gara saum sehat. Makanya Ridwan dibahas.
Kemudian awal safarin, perjalanan. Di bulan Ramadan boleh berjalan-jalan. Pergi kemana? Enggak. Jangan sampai gara-gara Ramadan libur kan. Banyak kaum muslimin itu gara-gara Ramadan ekonominya berhenti gitu. Jadi tidak berbisnis bulan Ramadan teh pulangnya ke rumah. Atau lamun kitu menguntungkan orang kafir. Jadi kalau bulan Ramadan bisnis umat Islam berhenti, ya itu orang kafir ngeunah. Ramadan itu kan banyak konsumen, konsumsi yang dibeli. Walaupun seharusnya irit di bulan Ramadan teh. Sebab biasanya 3 kali kan makan itu. 5 kali dengan buah-buahan kan. Resep dokter gigi pagi-pagi makan kan yang benar, jam 10 makan buah-buahan, jam 12 setengah 1 makan siang, jam 4 buah-buahan, di maghrib makan malam, kan gitu. Jadi sehari itu 5 kali konsumsi, buah-buahan 2 kali, resep dari dokter gigi. Tapi kan bulan Ramadan makan cuma 2 kali, tapi kan irit. 30% di bulan Ramadan, ekonomi 30%. Makanya belanjanya sedikit seharusnya. Tapi karena di Indonesia makan ekonominya dikendalikan bukan kaum muslimin. Jadi ekonomi itu jadi mahal gitu bulan Ramadan. Makan tetap aja murah. BAS itu dibagi-bagi kan waktu pemilu, namun beres pemilu mah mahal deh. Jadi awalnya safarin, kegiatan tetap. Kalau ternyata gara-gara kegiatan tidak mampu saum, ya boleh saum di yang lain. Faidatun min ayamin ukhar. Kenapa? Karena yuridullah bikumul yusra. Allah itu menghendaki kemudahan, bukan menghendaki kesusahan. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kesusahan. Makanya walitukmilul iddah, sempurnakan hitungan, baik hitungan hari, bilangan maupun penuh perhitungan. Walitukabirullah, dan mengagungkan Allah. Ala mahadakum, sesuai dengan petunjuknya, la'allakum tashkurun. Wala'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan kalian bersyukur. Jadi syukur itu adalah menerima kenikmatan dan menggunakan kenikmatan pada hal-hal yang sesuai dengan kehendak pemberi. Nah itu tanasub dengan ayat. Jadi 16 langkah meningkatkan kualitas Ramadan berdasar surat Al-Baqarah 195. Kemudian kita lihat tanasub dengan hadis lain, yaitu diriwayatkan oleh Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sohar, wafat 57 Hijriah. Rasul SAW bersabda, yubashiru ashabahu. Ini kata Abu Hurairahnya, yubashiru ashabahu. Rasul memberikan berita gembira, jadi memberikan semangat ya, bahagia kalau bulan Ramadan teh penuh dengan bahagia, dan itu berpengaruh. Kalau bahagia itu kan optimis itu siap. Qad ja'akum syahrul Ramadan, datang kepada kalian syahrul Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Iftaradallah alaikum siyamahu, dipardukan padamu saumnya. Yuftahu fihi abwabul jannah, itu dibukakan pintu surga. Dan di sini yuftahu itu dibuka. Siapa yang membuka? Bisa Allah, bisa manusia, karena pakai fi'il majhul, yuftahu, dibuka. Jadi kan ada yang menafsirkan ini Allah yang membukakan, makanya
pintu surga itu dibuka kepada siapapun. Ayo tukang maksiat, jadi tutup atuh. Surganya ka tukang doraka mah. Jadi itu kaitan dengan usaha manusia. Wayu laku fihi abwaabul jahim, neraka jahanam jahim dikunci. Itu juga bagi yang tidak maksiat. Jadi kalau bagi yang maksiat mah tetap dibuka. Wa tughallu fihi syayatin, dan juga setan dibelenggu ya bagi yang menghalangi orang untuk maksiat. Tapi kalau tukang maksiat, tukang karaoke, tukang karaoke, tukang berbuat jahat dan sebagainya, ya dibuka. Setannya tidak dibelenggu, tetap saja malah mungkin dia sendiri jadi setan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, dan ada satu hari, satu malam melebihi 1000 bulan. Dan di sini dikatakan fihi, di bulan itu lailatun khairun min alfi syahr. Kan ada yang mengatakan malam ganjil. Cuman kalau malam ganjil saja ya ganjil cek Persis atau ganjil cek Muhammadiyah gitu. Kan gitu. Cenah urang mah atuh lamun kitu mah malam ganjil we nya nu bener teh. Cek Persis atau cek Muhammadiyah. Mun cek Persis mah malam ganjil teh nu ieu kan. Muhammadiyah mah ieu kan. Tangga sewa putih. Bisi nu dipake ku Allah teh malam ganjilnya Muhammadiyah gitu. Bisi Persis. Sahar mi'ata min alfi sahar. An hurima khairaha faqad hurim. Jadi kemarin itu saya rapat di Muhajirin. Kita kan mau i'tikaf di malam terakhir bulan Ramadan. Kita malam ganjil saja. Nah, saya munculkan malam ganjil di mana kita? Pokoknya mah nurutan ditetapkan pemerintah we cenah malam ganjil beriktikaf mah supaya seragam. Jadi iktikafnya di akhir Ramadan 5 kali ya. Tapi kalau iktikaf di masjid yang saya bimbing mah kan hanya bukan hanya wiridan berdoa, tetapi tadabbur Quran dan hadis. Jadi selama i'tikaf itu tadabbur Quran dan hadis. Kalau saya biasanya mulai diskusi itu 10.30 itu 1 jam. Jadi 10.30 sampai 11.30, lalu istirahat dulu 1/4 jam, konsumsi, diskusi segala macam. Kemudian nanti lagi 1 jam lagi. Kemudian berhenti lagi setelah 1 jam, 15 menit. Berhenti lagi nyambung lagi 1 jam lagi, hingga akhirnya berakhir jam 3. Jadi 1 kali i'tikaf itu 3 kali tadaburnya, 1 jam 1 jam. Dan itu dengan diskusi gitu, dengan mengkaji Al-Quran. Kenapa dengan mengkaji Quran? Karena saya mengikuti apa yang dikemukakan oleh Asy-Syafi'i aja, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, bahwa thalabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Itu dikutip oleh Al-Majmu', oleh Ihya, dan oleh kitab-kitab yang lain. Jadi tolak ilmu, diskusi itu lebih afdal daripada sholat berjamaah. Jadi makanya diisi dengan diskusi. Satu waktu i'tikaf itu. Jadi tiga periode diskusi. Dan otomatis kalau dengan periode diskusi itu ngantuk gitu. Karena berdebat gitu. Jadi itu adalah berharap min alfi syahr. Man hurima khairoha faqad hurima. Kalau yang tidak melakukannya, tidak meningkatkannya, ya sama dengan mengharamkan, tidak akan kebagian. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan imam-imam yang lain dengan redaksi yang berbeda.
Tidak ada yuzbashiru ashabahu, ada qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, iftaradu alaikum syiyam, syamahu, kemudian tubtahu abwabul jannah, tuglaku abwabul jahim, batu wallu syayat min syayatin, dan fihi lailatun khairu min alfi syahr, man hurima faqad hurima. Tidak perlu saya bahas. Dipersilahkan saja dibaca ya. Kemudian tarjamah dan tahlil syarah. Tarjamah mufradat pengertiannya seperti perkataan kana sekarang kepada hadisnya ya. Yang menurut bahasa sering berarti ada. Itu menggambarkan keadaan yang diungkapkan berikutnya. Ucapan ini disampaikan oleh Ibnu Abbas yang wafat tahun 68 Hijriah, lahir 3 sebelum hijrah. Kata Ibnu Abbas, karena Nabi SAW adalah Nabi SAW. Jadi Ibnu Abbas menerangkan sifat Nabi. Dan makamnya Ibnu Abbas itu di Taif. Jadi diterangkan oleh Ibnu Abbas. Seperti saya kemukakan, Ibnu Abbas itu termasuk sahabat yang sangat tahu tentang Rasul. Karena beliau bukan hanya sahabat, tetapi juga saudara sepupu putra Abbas, paman Rasul. Kata Ibnu Abbas, ajwad dan nas. Rasul itu ajwad. Berasal dari kata jada, yajud, jaudan, jaudatan. Mengandung arti menjadi baik atau mengembangkan kebaikan. Namun sering disambungkan, kalau jada bil mal, jada bi, itu artinya dermawan. Dan seperti di sini, ajwa dan nasbi, jadi dermawan. Jadi ajwa dan nasbi mengandung arti paling dermawan. Sebab sambungannya bi. Jadi dengan kebaikan utamanya yang sifatnya sosial. Ajwadabi. Jadi Rasul itu sangat dermawan sehari-harinya. Sehari-harinya dermawan Rasul itu. Jadi bukan peminta, tapi pemberi. Rasul tidak meminta, tidak pernah meminta ya. Jadi kalau ada yang memberi ya, asalkan bukan dari zakat, Rasul menerima. Tapi tidak meminta. Jadi dermawan. Jadi memberikan sumbangan kepada umat. Karena tangan dermawan itu memiliki derajat tinggi. Malik bin Handalah meriwayatkan bahwa Rasul itu bersabda, al-aidi salah satu, tangan itu 3. Tangan itu 3 macam. Yang pertama payadullah al-ulya, yaitu tangan Allah yang paling tinggi derajatnya. Yang kedua wayadul mukti allati taliha. Yang kedua tangan pemberi. Dan yang ketiga wayadus sa'il as-sufla. Tangan yang ketiga itu peminta. Jadi kalau kita ingin memiliki derajat, harus jadi pemberi. Jangan jadi peminta. Walaupun seperti tadi saya katakan, kalau ada yang menerima, kalau ada yang memberi, itu boleh menerima, tapi tidak boleh jadi peminta. Sebab kalau jadi peminta, langsung tangan kita itu rendah. Derajatnya itu nampak. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan pemberi itu lebih mulia daripada tangan peminta. Karena berdasar hadis ini hanya 3 derajat tangan itu. Yaitu tangan Allah paling tinggi. Kemudian yang kedua tangan pemberi. Dan yang ketiga tangan peminta. Itu hadis riwayat Abu Dawud yang lahir 202.
Jadi dalam hadis ini tersurat bahwa tangan pemberi itu merupakan tangan termulia di bawah tangan Allah. Tangan Allah yang paling tinggi derajatnya, tidak ada yang melebihinya. Allah yang maha bermawan dalam segala hal, baik selama di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian derajat yang kedua adalah tangan dermawan. Jadi oleh karena itu jadi pemberi, jadi tangan pemberi itu sangat dimuliakan oleh Allah sehingga diletakkan di bawahnya. Sedangkan tangan peminta derajatnya adalah yang paling rendah. Oleh karena itu diserukan dalam hadis ini, jangan menjadi orang yang lemah, yaitu jangan jadi peminta. Berikanlah harta yang dimiliki. Jelas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bagi umat agar memiliki derajat tinggi. Jadi meningkatkan kualitas pribadi bulan Ramadan itu dengan menjadi pemberi. Dan di situ dikatakan wa ajwada ma yakun wa ajwadu ma yakun fi syahri Ramadan. Di bulan Ramadan kedermawanannya itu ditingkatkan. Makanya di bulan Ramadan mah ada takjil, sedekah takjil. Zaid bin Khalid, sahabat Rasul yang wafat tahun 68 Hijriah, Al-Ju'ani, meriwayatkan bahwa Rasul bersabda, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an. Barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka dari saum, dia mendapatkan seperti pahala yang ibadah saum. Jadi kalau dia memberikan takjil berbuka bagi yang saum, padahal dia saum, jadi kan double. Pertama dia saum sendiri, kedua dapat pahala dari yang saum. Makin banyak, makanya di Darussalam adakan jadwal takjil itu kan oleh ibu-ibu kan, oleh ibu-ibu ya, jadwal takjil maka dijadwal. Hari ini Ibu Anu, hari ini Ibu Anu. Kenapa dijadwalnya? Supaya merata gitu. Soalnya kalau tidak dijadwalkan, kadang-kadang malam ini bro-broan sararea, kadang-kadang kosong. Jadi dijadwal. RW itu satu malamnya 2 atau 3 orang kan, dijadwal. Dan makanannya itu kalau bisa mah berdasar hadis riwayat Al-Bukhari. Rutob. Tapi itu bukan rutob mah. Apa dengan makan rutob dengan apa, Bu? Berdasar hadis riwayat Bukhari. Ya, rutob itu korma gumading kan? Dengan apa dimakannya? Berdasar hadis riwayat Bukhari. Karena Rasulullah SAW ya'kulul kisa war rutob. Rasul SAW kalau makan rutob dengan ketimun itu, kalau rutob itu nanti kita bahas hadisnya ya. Ketika bayan duril insan ila ta'ami, kan berarti tara ibu bapak-bapak makanya saya tanya, Aijeng Mahduma sama Pak. Apa namanya istilah Al-Ghazali itu, perut manusia itu butuh rutobah dan harus yang panas dan yang dingin. Rutobah itu yang dingin, haroroh itu panas. Jadi kalau memakan makanan yang panas harus disambung dengan yang dingin. Nah, rutob itu bikin panas badan, sedangkan ketimun bikin dingin. Jadi namanya food balancing. Di keseimbangan makan itu. Makanya ibu-ibu yang menyediakan konsumsi harus seimbang konsumsi teh. Lamun aya kolak peuyeum entong dipasihan bala-bala. Aya mapan kolak peuyeum bala-bala, perkedel kentang, jagung, mie. Itu sama 5 macam.
tapi sama. Ditambah lagi telur jagung, ditambah lagi. Jadi 7 macam tapi sama. Harusnya ngatur. Oh, ini korma ketimun. Jadi jamu gitu ya. Oh, ini ada buah tin dengan zaitun. Karena zaitun itu panas, tin dingin. Geningan anak ayah di Sunda mah kerupuk dengan bonteng. Ya kerupuk bikin panas, bonteng itu dingin. Yaitu itu namanya food balancing. Nah itu urusan konsumsi, urusan konsumsi. Jadi kan kadang-kadang memberikan konsumsi teh soles, ditambah roti, ditambah lemper, ditambah bala-bala. Kadang-kadang saya kan dikasih konsumsi kalau ceramah itu lemper, bala-bala, apa lebih, soles, ditambah roti, lapis. Itu kan 5 macam itu teh dina dusa 5 macam. Tapi sarua itu teh kesina lemper makan bala-bala, apa roti, kemudian lapis kan sarua 5 lagi. Ya semua tarigu jeung lemper kan sarua. Ketan jeung tarigu teh sama. Nah itulah. Jadi makanya kenapa kita urusan makan suka jadi penyakit. Karena nanti kan ayatnya fal yanzuril insan wa amika kita sedang membahas abasa dan nyambung lagi. Jadi itu shaiman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim. Jadi Rasul itu makan tuh diatur. Jadi yang sekarang food balancing Rasul mah tiba heula. Tapi Rasul makan berdasar wahyu, bukan berdasar penelitian. Makanya teu katinggalin zaman. Rasul udah berdasar wahyu. Ayo orang kan penelitian, jadi hari berdasar penelitian makan tergantung peneliti gitu. Jadi kadang-kadang pas, kadang-kadang berobat juga kan begitu sama. Kalau Rasul berdasar wahyu mah langsung tiba heula keneh. Tinggal kita selesaikan. Itu mendapatkan lipatan pahala ajwan. Kemudian ditekankan juga bulan Ramadan itu kedermawanannya, yaitu zakat Parodo Rasulullah SAW, masih kata Ibnu Abbas, zakat al-fitri, zakat fitri. Walaupun di Indonesia sering disebut zakat fitrah, padahal bukan zakat fitrah, tapi zakatul fitri. Hadis. Apa bedanya fitrah dengan fitri? Kalau fitrah itu potensi dasar yang bebas dari dosa, fitrah itu. Jadi bersih dari dosa, fitrah. Zakat bersih. Jadi kalau zakat fitrah, zakat artinya bersih, fitrah juga bersih. Jadi bersih membersihkan. Makanya istilahnya zakat fitri. Zakat bersih, fitri itu buka. Zakat fitri membersih bagi yang buka. Protan lisoim. Idul Fitri, Id hari raya fitri berbuka. Walaupun sering diartikan fitrah dengan fitri suka sama ya. Makanya kalau khutbah Idul Fitri selalu banyak, bukan selalu, banyak para khotib membahas fitrah. Nah, fitri tidak ada kaitan dengan fitrah. Zakat al-fitri tukhrotan, penyuci lisoim yang saum. Dan ini kalimat parodo Rasulullah SAW menunjukkan kedermawanannya di bangsa bulan Ramadan teh. Karena ada apa? Karena ada zakat. Di luar Ramadan tidak ada zakat fitri. Yang ada zakat mah. Jadi ada kekhususan. Dan tuhrotan lisoim, yaitu minal lagwi
kemudian warropas, dan tu'matan lil masakin. Bukan berarti zakat fitri hanya untuk miskin. Karena hadis ini diterangkan oleh Ibnu Abbas sebelum surat At-Taubah. Surat At-Taubah berlaku 8 asnaf zakat fitri juga. Jadi fuqara, masakin. Tapi di sini tu'matan lil masakin karena konsumsi. Kenapa? Karena konsumsi. Karena Idul Fitri, Id itu hari raya, Fitri itu berbuka, maka sebelum berangkat ke tempat sholat Id harus berbuka, harus makan dulu, berbuka minimal tadi korma, rutop dengan ketimun, minimal pagi-pagi makan rutop dengan ketimun, minimal pagi-pagi sebelum berangkat sholat Id. Nah, maka tuh makan, jadi jangan sampai ada orang miskin tuh makan. Maka zakat fitri diberikan sebelum waktu itu supaya semua orang sebelum sholat Id bisa makan. Makanya barang siapa yang mengerjakannya setelah sholat harus sebelum. Sebelum itu kapan? Tidak disebut. Apakah sejak tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 tidak disebut. Jadi kalau tidak disebut mah bebas, asalkan sudah masuk Ramadan boleh zakat fitri. Tapi membagikannya kapan saja ya sesuai dengan kebutuhan orang miskin. Barang siapa yang mengeluarkan setelahnya maka itu tidak termasuk zakat fitri. Itu sedekah seperti biasa. Dan Jibril yalqahu bi kulli lailah min syahri Ramadan hatta yansalikha. Rasul mendatangi Rasul, Jibril mendatangi Rasul setiap malam di bulan Ramadan sampai berakhir atau sampai berbaring. Jadi yu'ridu alaihi Rasulullah SAW Quran. Dan Quran itu yang paling bagus ketika ini hadisnya bisa dilihat. Abdullah bin Amr bin As itu sehari semalam tamat Quran. Ketemu Rasul, ditegur oleh Rasul, kenapa kamu membaca Quran sehari semalam? Ya Rasulullah, saya kan banyak waktu. Enggak, kata Rasul, fi kulli syahr, sebulan aja cukup, kata Rasul, tatamatan, jangan lebih. Ya Rasulullah, saya mah Aisyah bulan mah masih kena salse. Jadi karena Abdullah bin Amr bin As itu kan orangnya tukang beribadah. Beda jeung bapana, Amr bin As mah politikus. Kalau Abdullah bin Amr bin As mah tukang ibadah. Jadi memang dia kehidupannya hanya beribadah. Jadi bisa setamatan sehari semalam. Ditegur oleh Rasul, tidak. 1 bulan 1 tamatan saja. Masih mampu ya 20 hari lah. Masih mampu seminggu. Masih mampu jangan melebihi 1 minggu. Jadi ibu-ibu cukup 1 bulan yang paling bagus 1 tamatan. Masih ada waktu ke diskusi penghayatanana, makanya iktikaf itu dengan tadabbur Quran dan hadis. Jadi bukan hanya membaca, tetapi juga mengkaji, meneliti, menelaah. Dan justru yang menelaah itu bukan hanya yang membaca, tapi yang menelaah isinya. Ya, ini hadisnya. Man salaka tariqan yang bagi fihi ilman salakallahu tariqan ilal jannah. Dan kata Imam Asy-Syafi'i tadi, thalabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Itu dikutip oleh Al-Majmu' Ihya dan sebagainya. Jadi ajwada bil khair, dan pengertian khairnya cukup banyak menurut Ad-Damagoni. Di dalam Al-Qur'an ada 8 makna khair. Mangawe teraskeun sudah jam 6. Jadi saya anggap cukup karena Bapak dan Ibu dibagikan makalahnya.
Kalau ada yang tidak kebagian mangga fotokopi, kepada dibagikan kepada keluarga, diperbanyak, enggak, kita akhiri saja dengan pengertian apa sepintas hadis ini, tidak semua saya baca. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.